Jadi untuk kita evaluasi, makanya kemari gini, kita selama kemari kan masih mengikuti kode etik dalam kesehatan, khususnya terhadap penanganan COVID maupun juga dalam hal kita memberikan informasi. Nah, saat sekarang apa yang mungkin selama ini kita laksanakan sesuai dengan protap, SOP dan sebagainya itu banyak ya yang tidak terlaksana. Dalam hal ini bukan kita tidak laksanakan, tapi masyarakat ini tidak mengikuti tengkaran istilahnya kan. Nah, oleh sebab itu kita juga sebagai satu daerah kita berinisiatif juga bagaimana supaya apa segala aturan apa segala macam yang sudah kita buat dulu tapi masyarakat tidak terpenuhi. Mungkin salah satunya yang kita lihat karena kedisiplinan ini mereka merasakan bahwa ini pandemi ini ya dianggap main-main. Nah, kaitan dengan berbagai hal sehingga penularan ini terjadi karena mereka tadi ketidakdisiplinan menggunakan protokol kesehatan, upaya sama-sama memotong itu. Nah, oleh itulah tadi ya kita sampaikan upaya ke depan ini kita buat mana terlebih dulu klaster-klaster per desa kita persempit. Ya, diperkecil lah. Diperkecil. Peta. Jadi petanya di mana penyebaran itu. Maka saat sekarang kita memetakan sampai ke desa dan kelurahan. Ternyata desa dan kelurahan ini sudah kita petakan, desa ini merah, desa ini hijau, desa ini kuning. Nah, yang merah ini penanganannya kita lihat karakternya, polanya apa klaster keluarga, klaster tempat hiburan, klaster atau bagaimana klasternya nih. Nah, dan kita pilih juga ini yang terkena ini. Ternyata dari segi klaster-klaster ini kita lihat memang dari segi juga dari segi individunya, dari segi individu ternyata ada kedisiplin mereka, karakter mereka, dan juga dari segi komunitasnya maupun dari individu ini ternyata mereka ini adalah memang komorbid. Rata-rata kan komorbid. Nah, yang sampai meninggal itu, yang tidak komorbid ternyata mereka ini yang kena ternyata ya bisa diubah itu karena memang tidak disiplin mereka ini secara keluarga. Contoh misalnya gini ya, dia ada mereka, katakanlah anak bujang, kuat imun. Nah, dia berkerumun, tidak menggunakan masker. Nah, ada di antara mereka yang OTG, mungkin terdeteksi kenal kan. Nah, ini kena ke dia. Dia pulang ke rumah, oke, imun dia kuat, dia sembuh. Tapi bapaknya di rumah, ibunya di rumah, neneknya di rumah, karena hubungan tadi tidak kuat, apalagi komorbid, masuk ke dia. Selesailah ini terjadi. Pak, jadi strategi pemerintah nanti gimana Pak? Nah, strategi pemerintah maka sekarang pertama kita akan memperketat yang isolasi mandiri ini. Di desa, tidak maksudnya apakah melalui Satgas Desa, karena kan desa kan ada dana sendiri nih untuk penanganan COVID. Tetap itulah, jadi yang fokusnya nanti ya kita induknya mungkin nanti dengan dana desa yang ada, desa kita sampai ke desa, makanya dari kecamatan tadi kita tekankan, kita minta juga kan langsung ke desa-desa yang zona merah segala macam ini, mereka ini tetap menggunakan pertama pengawasan. Jadi tidak cukup hanya dinas kesehatan loh, tidak harus, jadi perangkat di daerah juga harus. Di desa kan ujung tombaknya kan dengan pemerintah ini di desa. Jadi di desa kan di sampingnya punya dana juga mereka sudah dialokasikan untuk penanganan COVID ini. Bukan secara medisnya, tapi pada hal pembinaan. Jadi mereka yang nanti kepada masyarakat khususnya dalam upaya pencegahan, desa harus turun juga dalam program satgasnya untuk kerumunan-kerumunan itu. Nah, kedua sisi lain ya desa ya, dalam hal adanya nanti akan terlapor karena mereka yang misalnya kena langsung di dinas kesehatan langsung akan koordinasi ke Kominfo, ke pemerintahan, kita akan sebarkan ke desa dengan fotokopi mereka yang terlampir, yang tercovid ini, terpapar ini. Jadi kita fotokopi KTP-nya, kita akan sampaikan ke desa, sebarkan untuk segera juga melakukan isolasi. Dia ini apakah isolasinya mungkin kalau dia minta secara mandiri, karena desa juga satgas desa harus terus mengawal. Pak, apakah perlu Pak desa ini, karena kan kita kan sebenarnya tidak boleh nih isolasi mandiri lagi di rumah, karena liar tadi ini kan yang terpapar. Nah, apakah perlu misalkan desa menyiapkan satu rumah atau apa untuk khusus yang isolasi terpadu, walaupun itu OTG?
sebenarnya sih bisa saja dilakukan oleh desa, tetapi sebetulnya ya kadang-kadang manusia menurut saya tidak. Mereka yang utik, yang terpapar secara isolasi mandiri, nah di situ sebenarnya pengawasnya bersama. Itu yang lebih abdul. Sebab kalau dia diisolasi suatu tempat, mungkin ada secara kemana kesehatan kita tidak terlepas dari imun kita, teknologi kita, perasaan kita. Tapi kalau misal dia diisolasi di rumahnya, di dalam rumah itu mereka sendiri mungkin secara ini patuh, dia ada di rumah lah dan diawasi. Tidak selama ini kan hanya diawasi ditinjau dari orang dinas kesehatan, tenaga dari puskesmas ngawas mereka. Keterbatasan. Ya meleng-meleng mereka keluar. Nah inilah nanti sanksinya kalau memang berbuat macam itu, ya mereka keluar dan sebagainya, kita beri sanksi sosial kepada masyarakat di sekitar situ. Sanksi sosialnya bisa diterapkan di desa, mungkin pada saat dia terjadi gitu ya ke depan ini mereka jangan kita anggap sebagai ini warga masyarakat situ. Gitu aja. Bila perlu kades kalau di Tengkaran keluarkan surat tugas diusir dari desanya. Nah, itu lebih keren, lebih hebat. Nah, kau orang yang tidak patuh, orang yang tidak taat dan orang penyebar Covid karena dia tersebar ini ya ternyata dia tetap gitu, udah keluarkan surat dari desa, dikeluarkan dari desanya, suruh tembus bupati, aku coret di Capil itu sebagai warga negara Belitung, orang yang tidak patuh. Nah pindahlah ke negara lain, pindahlah ke tempat lain atau bentuk negara sendiri, terserah dia. Nah susah-susah amat membina masyarakat ini yang jaga ini. Pak, ada nggak sih Pak untuk untuk orang isolasi mandiri itu bantuan apa semacam itu? Tidak ada bantuan segala macam. Kan ini kalau nak dibantu, nah ini kita pemerintah nyiapkan SKB, nyiapkan ini segala macam, oke itu. Pak. Tapi mereka ini kan udah kami isolasi mandiri lah, kan ringan dan segala macam. Pak, besok kan tanggal 18 nih terakhir pemberlakuan arus balik.